Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 404, seret dia untuk dipotong-potong. Feng Jiu terkekeh pelan, sambil menatap Pangeran Niteng yang menyedihkan. Dia berkata dengan gembira, meskipun aku cukup lepas tangan saat ini, jadi kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan selamat. Dia berdiri lagi, mengibaskan jubahnya, dan berkata kepada Kikang dan yang lainnya, bawa penipu bejat ini ke istana agar penguasa bisa menghadapinya sendiri. Ya, Nyonya, jawab mereka. Sambil mengangkatnya kembali, mereka meletakkan karung itu kembali di kepalanya dan menyeretnya pergi untuk dikirim ke istana. Setelah melihat mereka pergi, Guan Xilin, yang berdiri di samping, akhirnya berkata, Jiu kecil, dia tidak lain adalah putra mahkota Niteng dari Green Gallop, kan? Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya? Kalau tidak, bagaimana mungkin pangeran dari negeri Green Gallop ini tahu tentang Feng Jiu? Jika mereka pernah bertemu sebelumnya dalam perjalanannya, maka tidak heran dia datang mengetuk pintu. Kami bertemu secara tak sengaja saat aku dalam perjalanan pulang dari perjalanan terakhirku. Sambil tersenyum tak berdaya, dia berkata, saat itu, aku hanya tahu bahwa dia adalah pria yang rumit, dan aku tidak pernah menganggapnya sebagai putra mahkota Green Gallop. Jika dia memang berniat membunuhku saat itu, mungkin aku sudah menghabisinya dengan diam-diam sejak lama. Wajahnya tampak aneh. Memang, dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang ditemuinya di jalan adalah putra mahkota Green Gallop ini, tetapi sekarang dia tidak yakin apakah ada yang salah dengan kepalanya. Dia mengalahkannya saat itu, dan dia masih punya nyali untuk menanyakan tentangnya dan mencoba menjadikannya pendampingnya. Apakah dia benar-benar tidak takut dia akan mengebirinya suatu hari nanti? Karena kita sudah mengalahkannya, siapa tahu apa yang akan dia lakukan pada kediaman Feng setelah ramuanmu habis, kata Guan Xilin yang agak khawatir sambil mengangkat alisnya. Dia yakin bahwa siapapun yang muncul pastilah salah satu antek sang pangeran. Yang mengejutkannya, itu adalah sang pangeran sendiri. Apakah mereka benar-benar akan dilepaskan begitu saja setelah mengalahkan dan melukai sang pangeran dari Green Gallop? Sambil tertawa pelan, Feng Jiu melihat kekhawatiran di wajahnya dan menepuk bahunya pelan, berkata, tenang saja, saudaraku. Apapun yang terjadi, kita akan bertarung dulu dan bertanya nanti. Kita akan baik-baik saja. Sekarang, kamu harus beristirahat. Tidak akan ada hal lain yang terjadi di sini malam ini, katanya sambil memberi isyarat agar dia kembali ke kamarnya. Panggil aku jika terjadi sesuatu, katanya sambil mengangguk dan pergi. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk kembali dan memeriksa keadaan besok daripada pergi ke pasar gelap. Sementara itu, di istana, sebagian besar tamu telah pergi setelah Niteng pergi, dan bahkan Murongbo sedang menuju kembali ke kamarnya untuk beristirahat ketika seorang penjaga berlari masuk. Penguasa. Beberapa orang dari kediaman Feng membawa seorang pria ke sini dan mengatakan bahwa dia mencoba menyelinap ke kediaman Feng malam ini dengan menyamar sebagai putra mahkota Green Gallop. Mereka mengirimnya ke sini untuk ditangani oleh penguasa. Mendengar ini, Murongbo, yang sudah dalam suasana hati yang buruk, membentak balik, seret dia untuk dipotong-potong. Setelah berkata demikian, dia menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan menuju ruang istana. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang. Kamu bilang orang ini mencoba menyelinap ke kediaman Feng malam ini. Menyamar sebagai putra mahkota Green Gallop. Ya, Tuan, ucap penjaga yang hendak keluar namun terkejut oleh pertanyaan tiba-tiba dari Murongbo, dan dia berbicara dengan sedikit gemetar. Tunggu, di mana dia? Tunjukkan jalannya. Teriaknya sambil memberi isyarat kepada penjaga untuk menuntunnya. Penjaga itu tidak punya pilihan selain menurut dan membawanya keluar. Namun, sesampainya di luar, mereka melihat pria yang baru saja dipecat dan ditekan ke tanah oleh penjaga lainnya beberapa saat yang lalu kini berdiri, membersihkan debu dari pakaiannya. Di sekelilingnya tergeletak para penjaga yang pingsan. Berani sekali. Kau, teriak penjaga itu sambil menghunus pedangnya dan bersiap untuk bertarung namun dihentikan oleh teriakan penguasa yang berdiri di belakangnya. Tenang saja. Itulah putra mahkota Green Gallop.